Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Efeksional Target. Baik rekan-rekan, untuk video ini ya diperuntukkan outlook untuk 1 minggu ke depan, dimulai dari tanggal 7 sampai dengan nanti di tanggal 11 Oktober 2024 tentunya ya. Cuman sih sebelum masuk ke teknikalnya, ini ada sedikit yang mau saya bahas ya mengenai jurnal atau pembantu ya, supaya tidak overload, tidak overtrade. Itu rekan-rekan bisa buat sendiri lah, atau kalau pengen instan di bawah juga sudah disediakan ya di link deskripsinya itu untuk tanggalnya itu sudah saya setting sampai dengan nanti di tanggal 31 Desember 2025 ya. Jadi untuk 1 tahun ke depan nanti di tahun 2025. Cuman ini sebagai contoh aja ya, misalkan ya saldo awal kan 640-an lah kurang lebih, dengan target 1,5% per hari. Itu kan target hariannya itu di 9,6 dolaran lah kurang lebih, tetapi untuk besoknya ini kan turun terus. Jadi untuk hariannya dari persentase itu tidak murni 1,5% terus, tetapi ada penurunan di hari berikutnya ya, dan ini pun juga masih bisa diedit, disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Kemudian dari segi sarannya, per entry posisi maksimal ya itu tidak boleh lebih dari 0,02 kalau misalkan modalnya di 642 dolar start awal ya kurang lebih di sini, dan jatah maksimal per hari itu tidak boleh lebih dari 0,1. Jadi ini bisa digunakan ataupun dijadikan referensi ya untuk nekan risiko. Yang pertama adalah tidak overload, yang kedua adalah tidak overtrade. Dalam satu hari itu entry-nya hanya dibatasi maksimal adalah 5 kali entry posisi per hari ya, dengan jatah lot maksimal adalah 0,1. Tetapi kalau misalkan mau dipecah kembali di banyak pair, tentunya sih sebenarnya bisa aja, tinggal nanti pair apa yang mau digunakan. Kemudian nanti misalkan ini kan jatah per entry-nya kan 0,02, jadi contoh kalau mau dipecah 0,01 di GBP USD, 0,01-nya di Euro USD misalkan. Nah nanti di sini di jatah entry-nya ini kan juga bisa dipecah, sebenarnya bisa menjadi 10 entry posisi pun juga nggak masalah, tetapi harus tahu pembagiannya itu saran lotnya berapa, maksimal lot per hari itu berapa, ini harus tahu dulu. Apalagi kalau misalkan dijadikan akun sen ya, ini berbeda. Ini kan 0,02 standar, ini sebagai contoh aja. Kalau misalkan dijadikan sen berarti ini per harinya maksimal adalah 2 lot sen. Jadi kalau misalkan entry-nya 0,01 di sen berarti 200 posisi per entry ya, tapi tidak disarankan ya. Ini sebagai gambaran aja gimana caranya saya untuk nekan risiko ataupun ngadepin market yang sideways. Tentunya sih jurnal pembantu ini yang ngebantu saya untuk saat ini agar tidak terjadi overload, tidak terjadi overtrade. Jika kena stop loss pun ini masih ketahan ya, atau masih aman, dikarenakan kan saya nggak fokus di satu pair tapi di banyak pair, di mana ada peluang di situ saya masuk. Jadi ini untuk nekan aja sebenarnya ya. Ya mudah-mudahan ini bermanfaat ya untuk rekan-rekan yang mau saya sarankan buat sendiri, ataupun kalau mau instan download di link deskripsi juga sebenarnya sih nggak masalah, tapi ini untuk melatih disiplin. Untuk persentasenya ini nggak harus 1,5%, jadi sesuaikan aja dengan kemampuan masing-masing. Kalau misalkan kemampuannya cuma 1% per hari, tentunya sih nggak masalah. Jadi nanti perharinya ke bawah itu di akhir bulan tinggal 0,8% per hari, dan ini pun rumusnya juga masih bisa diedit ya tentunya. Ini singkat aja untuk masalah jurnal ya. Dari segi teknikalnya, flashback sedikit untuk minggu yang lalu ya. Jadi untuk planning sell baik yang pertama ataupun yang kedua ini ke trigger semua, kena TP semua, dan saat ini GBP USD di minggu yang lalu ya sudah mencapai batasan pantau overnya sesuai yang diantisipasi di support 3 sampai dengan 4 yang berada di 1.3095 sampai dengan 1.30500 pembulatan ya. Dan penurunannya ini 1 minggu full tidak ada koreksian sama sekali ya untuk GBP USD, dikarenakan untuk level area SRP ini sudah selesai. Jadi ini saya hapus dulu, ada level baru lagi untuk weekly-nya 1 minggu ke depan ya. Kalau kita lihatin di sini pun dari segi candle merahnya itu impulsif bearish signifikan banget, tidak menutup kemungkinan GBP USD untuk minggu depan ini ada potensi turun, tetapi waspadai koreksi terlebih dahulu ya. Kalau misalkan saya tarik ke low high-nya di minggu lalu, untuk pantau di minggu depan ya, batasan pantaunya kurang lebih sebagai zona over, resisten 3 dan 4 itu jatuh di 1.3800 pembulatan sampai dengan 1.3712,
tetapi saya tidak mengantisipasi ke level area tersebut ya, terlalu ekstrim kalau menurut saya. Kemudian support 2-nya berada di 1.3537. Di sini juga saya masih belum ada antisipasi zona pantaunya, sementara batas maksimal overnya kalau misalkan ada kenaikan ada di resisten pertama weekly sampai dengan history high minggu lalu terlebih dahulu. Jadi ini sebagai batasan over atas. Kemudian zona tengah atau sebagai pivotnya itu berada di 1.3245 dengan batas konfirmasi atas itu berada di kisaran level area 1.3289. Batas bawah adalah di 1.3200 pembulatan ya. Jadi kalau menurut saya GBP/USD ini belum akan lanjut ke atas selama batas konfirmasi yang berada di 1.3289 ini dari segi time frame daily-nya belum mampu tutup di atas level area tersebut, masih ada potensi lanjut ke bawah ya. Jadi masih belum ada potensi lanjut ke atas kembali, terkecuali kalau daily close-nya ada konfirmasi body candle-nya tutup di atas level area tersebut, berbeda cerita. Nanti juga akan saya update di video lanjutannya. Kemudian support pertama 1.3128, support kedua 1.2953. Batas pantau overnya untuk satu minggu ke depan ini berada di kisaran level area 1.2778 sampai dengan 1.2690 atau zona yang saya blok biru di sini ya. Kalau kita pecah lagi dari segi time frame 4-nya, ketika harga berada di level area support pertama weekly yang saat ini berubah fungsi sebagai level area resisten minor 1.3128 ya, di sini kan juga ada reaksi kecil ya. Jadi hati-hati, potensi terjadi koreksi itu akan ada jika nanti di hari Senin ataupun Selasa minimal dari segi time frame 4-nya itu mampu bergerak di atas atau penutupan body candle-nya tutup di atasnya 1.3128, baru ada potensi ini mungkin akan terkoreksi ke atas sebelum lanjut ke bawah kembali. Tetapi kalau misalkan belum mampu tutup di atas level area tersebut, hati-hati, potensial ini mungkin akan bermain-main dulu atau break low dulu baru koreksi, itu juga bisa terjadi. Dikarenakan untuk open market di minggu ini ya, harga ini kan berada di bawah support pertama weekly atau saat ini berubah fungsi sebagai level area resisten. Untuk zona pantaunya, batasan normal koreksinya itu berada di zona tengah sebagai pivotnya sampai dengan konfirmasi bawah yang berada di 1.3200 sebagai psiko price levelnya. Di pivotnya kalau saya tarik ke kiri, di sini juga ada reaksi ketika menyentuh area tersebut ya. Jadi saya lebih prefer kalaupun GBP/USD ini terkoreksi ke atas, kemungkinan idealnya cari ancang-ancang setup sell adalah di zona tengah sebagai pivotnya, dengan catatan harga tidak mampu bergerak di atas 1.3289 ya. Nanti kalau misalkan kedorong ke atas, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah, harga keluar kembali dari zona yang saya blok abu-abu di sini, kemungkinan referensi sell yang pertama akan aktif. Tetapi dari segi targetnya itu ada sedikit rubah ya. Kemungkinan sih saya nggak akan antisipasi di support 3 dan 4 terlebih dahulu ya, mengingat untuk minggu lalu itu ekstrim banget tanpa ada koreksi langsung menghajar di batasan pantau over untuk satu mingguannya ya. Jadi untuk minggu ini saya masih belum antisipasi kalau misalkan GBP/USD akan lanjut ke support 3 dan support 4-nya ya. Tetapi saya lebih prefer ngambil di zona tengah-tengahnya sebagai target swingnya ya, atau zona yang saya blok merah di sini ini sebagai target untuk TP2-nya. Kemudian di skenario yang pertama ini planning adalah sell, tapi ini masih belum bisa digunakan dulu. Skenarionya adalah pastikan dulu nanti kalau misalkan terjadi koreksi ke atas, yang pertama adalah zona tengah atau sebagai pivotnya, itu yang pertama. Yang kedua adalah daily close-nya. Selama harga masih belum mampu tutup di atas 1.3289, kemungkinan referensi sell masih tetap akan berlaku. Tetapi kalau daily close-nya sudah mampu tutup di atas level area tersebut, secara otomatis planning sell akan tercancel terlebih dahulu ya. Kemudian untuk titik entry-nya, setelah terjadi konfirmasi pembalikan arah yang valid, entah keluar dari zona yang saya blok abu-abu atau di bawah pivot, nanti tinggal tunggu aja pola yang terbentuk itu seperti apa ya. Sementara saya taruh di sini dulu dengan jarak untuk risiko stop loss ya, itu sedikit berada di pivot, di atas pivotnya, tetapi tidak menutup kemungkinan akan rubah, tergantung titik entry-nya di mana. Kalau misalkan titik entry-nya dapatnya di bawah pivot dan konfirmasi pembalikan arahnya itu juga di bawah pivot, ini akan bergeser ke atas ya. Jadi ini fleksibel dikarenakan pola yang baru belum terbentuk. Sementara saya taruh di sini dulu, tidak menutup kemungkinan akan rubah ya. Intinya itu cari entry sell itu kurang lebih di bawah pivot di antara 1.3200-an lah, kurang lebih di kisaran level area tersebut. Untuk stop loss-nya fleksibel, nanti tergantung pola yang terbentuk itu seperti apa. Jadi ini fleksibel, masih belum pasti ya.
Sementara 80 pip maksimal untuk stop lossnya, tetapi dari segi targetnya ya, TP pertama di history low minggu lalu, ruang gerak sekitar 130 pip, TP kedua maksimal adalah di support kedua weekly yang berada di 1.2953. Ini planning yang pertama. Untuk planning yang kedua, kalau misalkan harga tidak mampu terkoreksi ke atas sampai dengan di zona tengah atau sebagai pivot ya, high terdekat itu bisa ditandain atau zona yang ada di sini. Ini bisa ditandain terlebih dahulu yang berada di 1.3175 pembulatan ya. Selama ini tidak di break high-nya, nanti tinggal tunggu balik harga bergerak di bawah 1.3128 atau kalau misalkan ada konfirmasi pembalikan arah, entah itu bearish engulfing, doji, trinset bar ataupun konfirmasi pembalikan arah yang lain, itu nanti cek ada di mana. Lebih idealnya kalau mau cari ancang-ancang setup sell ya, nanti ini di bawah zona support pertama weekly atau saat ini sebagai level area resisten. Tetapi ini masih off dulu, masih belum bisa digunakan dulu. Nanti lihatin di hari Senin harga itu pola yang terbentuk itu seperti apa. Kalau misalkan kedorong ke atas terlebih dahulu, secara otomatis yang di sini masih belum bisa digunakan. Tetapi kalau misalkan sudah ada konfirmasi pembalikan arah, baru referensi sell yang kedua ini akan aktif. Tetapi dari segi jarak stop lossnya ini lumayan lebar, ruang gerak sekitar 70-an pip kurang lebih ya. Tetapi dari segi targetnya, TP pertama itu berada di support kedua weekly yang berada di 1.2953, 170 pip. TP maksimal adalah di kisaran zona yang saya blok merah di sini ya, ruang gerak sekitar 240-an pip lah kurang lebih. Mana yang valid silahkan sesuaikan dengan analisa ataupun planning masing-masing ya. Kalaupun ada perubahan plan untuk saya pribadi, nanti akan saya update di video lanjutannya. Untuk buy-nya masih belum ada ya, nanti kita lihatin dulu progres di hari Seninnya, dia mampu atau tidak bergerak balik di support pertama weekly. Tidak menutup kemungkinan day trade-nya akan ada planning buy kembali, tetapi ini saya masih belum mau update dulu karena planning ini adalah planning untuk 1 minggu ke depan, bukan untuk scalping ataupun day trade ya. Ini kesimpulan saya untuk GBP USD. Selanjutnya adalah untuk Euro USD, sedikit flashback. Ini mirip-mirip dengan GBP USD, full down tanpa ada koreksi. Untuk entry sell-nya kemarin pun juga sama, statusnya sudah ke trigger dan ke TP semua. Batasan pantau overnya untuk Euro USD minggu lalu pas ya, kurang lebih di support 3 sampai dengan support 4 di sini. Kurang lebih ya, tidak mampu break di support 4-nya. Hati-hati, potensial koreksi itu juga ada. Untuk Euro USD ini juga ada level area baru kembali untuk 1 minggu ke depan ini ya. Di sini juga ada doji atau hammer ya ini. Kemudian disusul dengan impulsif bearish yang signifikan. Kalau misalkan saya tarik dari low ke high-nya ya, untuk batasan pantau 1 minggu ke depan ini, sebagai resisten 3 dan 4-nya itu kan jatuh di 1.1486 sampai dengan 1.1422. Kemungkinan ini akan saya skip dulu ya. Saya tidak mengantisipasi untuk Euro USD ini langsung bergerak ke atas. Kemungkinan untuk minggu depan ini belum. Resisten kedua pun kemungkinan juga masih belum ya. Jadi batasan pantau overnya 1 minggu ke depan ini ya, kalau misalkan ada kenaikan, sementara fokusnya adalah di history high minggu lalu sampai dengan resisten pertama weekly terlebih dahulu atau zona yang saya blok biru di sini. Kemudian hati-hati di zona tengah atau sebagai pivot, normal koreksinya itu kurang lebih ya ada di sini, atau zona yang saya blok abu-abu, batas atas 1.1112, pivot 1.10800, batas konfirmasi bawah adalah di 1.1047. Support pertama yang saat ini berubah fungsi sebagai level area resisten 1.0994, support kedua 1.0865, kemudian batasan pantau overnya untuk 1 minggu ke depan. Kalau misalkan Euro USD ini ekstrim ke bawah, zona yang saya blok biru di sini 1.0737 sampai dengan 1.0673. Kalau kita lihatin dari segi time frame H4-nya, open market besok ini diawali di bawah support. Jadi hati-hati. Yang saya khawatirkan, dia membuat low baru atau tidak membuat low baru. Saya khawatir ini akan terkoreksi dulu sebelum lanjut ke bawah kembali. Jadi untuk Euro USD ini sedikit hati-hati. Saya tidak antisipasi cari ancang-ancang setup sell terlebih dahulu di bawah 1.0994 atau sebagai physical price levelnya 1.1000 ya. Tetapi saya lebih mengantisipasi terlebih dahulu sebagai planning yang pertama. Saya antisipasi koreksinya di pivotnya, mengingat di sini juga ada zona supply baru ya, kurang lebih titik low-nya itu berada di batas konfirmasi bawah pivot dan titik high-nya itu ada di pivotnya. Jadi saya lebih prepare untuk Euro USD ini
cari ancang-ancang setup sell, tetapi untuk planning satu minggu ke depan ini swingnya saya akan menunggu koreksinya. Kalau misalkan mau baru cari ancang-ancang setup sell, tetapi dari segi targetnya ada dua level area yang mesti diantisipasi ya. Sementara saya gambar di sini dulu, tidak menutup kemungkinan akan rubah ke atas ya, tergantung nanti pola konfirmasi pembalikan arahnya itu ada di mana. Intinya adalah Euro USD tidak akan bergerak ke atas selama daily close-nya body candle tidak mampu tutup di atas 1.1112. Kalau misalkan ada mampu tutup di atas level area tersebut, planning sell untuk minggu ini ya semuanya akan tercancel ya. Jadi selama belum mampu tutup di atas level area tersebut, kemungkinan saya akan fokus cari ancang-ancang setup sell. Untuk entry posisi bisa di bawah pivot atau di luar zona yang saya blok abu-abu, sesuaikan juga dengan planning ataupun analisa rekan-rekan semua ya. Tetapi dari segi jarak untuk stop loss-nya sedikit lebih lebar, di antara 50 sampai dengan batas maksimal adalah tidak boleh lebih dari 75 pip. Tetapi dari segi targetnya sementara berada di history low minggu lalu, ruang gerak sekitar 95 pip. Ini sebagai TP pertama. TP kedua maksimal adalah di support kedua weekly, ruang gerak sekitar 180 pip atau 175 pip, sedikit berada di atas support kedua weekly ya. Ini planning yang pertama. Kemudian untuk planning yang kedua saya masih belum ada, tidak menutup kemungkinan ya. Kalaupun misalkan dijadikan ancang-ancang setup buy, tetapi saya tidak merekomendasikan dikarenakan harga ini ada kecenderungan kuat ke bawah. Tetapi kalau ngeliatin harga bergerak di atas support pertama weekly yang saat ini berubah fungsi sebagai level area resisten, kalau mau cari ancang-ancang setup buy, pastikan terlebih dahulu minimal dari segi time frame 4 body candlenya mampu close di atas level area tersebut. Kemudian yang kedua adalah kalaupun terjadi koreksi ke bawah, pastikan tidak mampu bergerak di bawah low minggu lalu, baru cari konfirmasi pembalikan arah di bawah. Kemungkinan planning buy akan ada lagi, tetapi dari segi targetnya 1.1047 ini sebagai target maksimalnya ya. Tapi ini saya masih belum mau gambar dulu. Kalaupun mau cari ancang-ancang setup buy, kemungkinan akan saya update di video lanjutan di hari Senin malam ya. Jadi ini kesimpulannya untuk Euro USD, zona pantau sementara adalah di kisaran 1.1112, 1.10800, 1.1047. Kemudian hati-hati di sini di level area resisten terdekat sebagai physical price level 1.1000. Kemudian target maksimal adalah di 1.0865. Planning adalah cari ancang-ancang setup sell, tetapi wait and see terlebih dahulu, antisipasi potensial koreksi sebelum harga lanjut ke bawah. Audi USD, pergerakan untuk Audi USD untuk minggu lalu yang ada entry di atas ya, planning sell kemarin pas di sini ya, kurang lebih untuk sellnya. Harga ini kan sudah kena TP1 ataupun TP2 ya, cuman di video yang terakhir ini kan sempat saya update kalau mau cari ancang-ancang setup swingnya sampai dengan target minggu depan ya, tidak menutup kemungkinan Audi USD ini akan bergerak lebih dalam menuju 0.6745 sebagai target maksimal ya. Untuk rekan-rekan yang dapat entry kemarin, harusnya TP1 dan TP2 sudah clear semua kena TP. Kemudian yang mau switch ke swing, saran kemarin adalah stop loss itu dimajukan sedikit di bawah pivot di sini ya. Tetapi untuk minggu ini, kalaupun mau adjust stop loss kembali, setidaknya harus masih berada di support pertama weekly yang saat ini berubah fungsi sebagai level area resisten ya. Ini untuk yang entry rekan-rekan yang masih hold di minggu yang kemarin ya, tetapi ada beberapa level area baru lagi, mengingat ini kan sudah selesai untuk minggu yang kemarin. Jadi ada level area SRP baru, ini juga bearish engulfing ya kalau dari segi weekly-nya. Jadi waspada aja, potensial ekstrim ke bawah itu akan ada lagi, tidak menutup kemungkinan sebelum lanjut ke bawah potensi koreksi dari segi time frame kecilnya. Kalau misalkan saya tarik ke low sampai dengan high-nya, batasan pantau overnya satu minggu ke depan, sementara resisten 3 dan 4 yang berada di 0.7071 sampai dengan 0.7110 saya skip dulu. Resisten 2 juga saya skip dulu, tetapi fokusnya untuk satu minggu ke depan ini kalau misalkan ada kenaikan secara ekstrim ya, apalagi kalau FOMC nanti dovish di Kamis dini hari ya, tidak menutup kemungkinan akan bergerak balik ke atas ya. Sementara batas pantau overnya untuk satu minggu ke depan ini ada di resisten pertama weekly sampai dengan history high minggu lalu ya, ini sebagai batasan pantau over untuk satu minggu ke depan. Kemudian hati-hati di zona tengah atau sebagai pivotnya di antara 0.6883 pivot 0.6863, konfirmasi bawah 0.6844.
Kemudian support pertama yang saat ini berubah fungsi sebagai level area resisten 0.6811, 0.6733 ini sebagai support 2, dan batasan pantau overnya untuk 1 minggu ke depan ini berada di support 3 dan 4, 0.6656 sampai dengan 0.6617. Kalau kita lihatin dari segi time frame H4-nya, perhatikan di kiri, di support kedua weekly, kurang lebih di sini harga ada reaksi, kiri ada reaksi, kiri jauh juga ada reaksi, dan di sini juga ada zona demand. Kemudian di support 3 dan support 4-nya kurang lebih ya pas, di sini juga ada zona demand terbawah. Tidak menutup kemungkinan dia akan lanjut ke bawah, tetapi kemungkinan nggak akan langsung. Waspadai kalau misalkan terjadi break low minggu lalu, potensi koreksi sebelum lanjut ke bawah kembali. Planning untuk 1 minggu ke depan AUDUSD adalah cari ancang-ancang setup sell. Ada 2 referensi. Yang pertama adalah nanti kita lihatin dulu dari segi time frame H1-nya, dia mampu bergerak di atas 0.6811 atau tidak. Dari segi time frame H4-nya, kalau misalkan ada body candle yang close di atas 0.6811, tentunya referensi sell yang pertama ini akan tercancel. Tetapi kalau misalkan itu masih belum terjadi, referensi sell yang pertama ini kemungkinan bisa digunakan setelah terjadi konfirmasi pembalikan arah yang valid, tetapi dari segi jarak stop loss harus berada di atas batas konfirmasi pivotnya 0.6844 ya, sedikit di atasnya, ruang gerak sekitar 45 pip. Tetapi dari segi targetnya, TP pertama itu ruang gerak sekitar 75 pip yang berada di support kedua weekly, ada level area minor yang untuk antisipasi ya, sementara di tengah-tengah antara support kedua weekly sampai dengan support ketiga weekly, zona tengahnya itu berada di 0.6695, ruang gerak sekitar 115 pip lah, ini sebagai TP2 nya ya. Sementara di sini dulu, meskipun ada potensi akan menuju support 3 dan 4 atau sebagai batasan pantau overnya, nanti kita adjust pelan-pelan kalau misalkan ini valid. Tetapi nanti kalau misalkan AUDUSD dari segi time frame H4 nya ada body candle yang tutup di atas support pertama weekly atau saat ini berubah fungsi sebagai level area resisten, secara otomatis ini akan tercancel dulu, tetapi digantikan untuk skenario planning sell yang kedua itu ada di zona tengah atau sebagai pivot ya. Sorry, sebelum saya rubah, ini saya rubah ke abu-abu di sini ya. Selama AUDUSD harga tidak mampu bergerak di atas pivot, batas konfirmasi atasnya ada di 0.6883, planning masih tetap cari ancang-ancang setup sell, tinggal tunggu cari konfirmasi pembalikan arah. Sementara saya taruh di sini dulu, kurang lebih jarak untuk stop lossnya ruang gerak sekitar 50-an pip ya, ini untuk swing bukan untuk day trade. Tetapi dari segi targetnya, TP pertama bisa pentokin di support kedua weekly, ruang gerak sekitar 100 sampai dengan 105 pip. TP kedua sama dengan planning yang pertama, ruang gerak sekitar hampir 150 pip ya, ini untuk AUDUSD 1 minggu ke depannya. Oke, untuk part pertama pair forex ya, sementara sampai di sini dulu, nanti kita sambung di part keduanya. Ingat, jadikan video ini sebagai referensi, jangan dijadikan sebagai patokan. Sesuaikan juga dengan planning ataupun analisa rekan-rekan semua ya. Jangan overload, jangan overtrade. Rekomendasi broker saya ada di link deskripsi. Sekian, terima kasih, sampai jumpa di video yang selanjutnya.